Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistiawan dari Manajemen 4 Pagi E. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Satria Putra dari kelas manajemen pagi E. Mas Egi, di sini saya akan bertanya tentang krisis moneter di Indonesia. Ini ada sedikit Ya, soalan. Mas, silakan. Di sini kan disebutkan ada beberapa rangkuman dari beberapa faktor. Yaitu menurut urutannya itu apa saja, Mas Ya, Egi? Mas. Bisa dijelaskan? Menurut saya, bertanya ada dua, Mas. Menurut saya, yang pertama, tingkat depresiasi rupiah yang relatif rendah berkisar antara 2,4% hingga 5,8% antara tahun 1988 hingga 1996 yang berada di bawah nilai tukar. Nyatanya, menyebabkan nilai rupiah secara kumulatif sangat overvalued ditambah dengan kenaikan pendapatan penduduk dalam nilai US dollar yang naiknya relatif lebih cepat dari kenaikan pendapatan nyata dalam rupiah dan produk dalam negeri yang makin lama. Yang kedua, akar dari segala permasalahan adalah utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah, sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo, beserta bunganya ditambah sistem perbankan nasional yang lemah, akumulasi utang swasta luar negeri yang sejak awal tahun 1990-an telah mencapai jumlah yang sangat besar, bahkan sudah jauh melampaui utang resmi pemerintah yang beberapa tahun terakhir malah sedikit berkurang, Mas. Itu jawaban dari saya, Mas. Oh iya, Mas Egi, cukup jelas saya untuk memahaminya. Baik. Saya mau bertanya sekali dengan Mas. Iya, monggo. Adakah safeguard polis untuk mengawal WB? Apakah ada sistem safeguard dalam WB dan IMF? Jika ada, seperti apa, Mas? Jadi gini, Mas Egi, jika Bank Dunia memiliki safeguard yang harus diimplementasikan dalam setiap proyek yang didanai oleh Bank Dunia, maka safeguard sosial ini dan lingkungannya kebijakannya gender. Bank Dunia juga memiliki polisi terkait sexual harassment. Sayangnya Bank Dunia juga mengeluarkan beberapa program yang tidak mengharuskan menggunakan safeguard. Misalnya 4R ini, yaitu program for result, yang tidak mengharuskan proyek itu menggunakan safeguard. Dalam safeguard Bank Dunia juga harus ada penekanan soal keterbukaan informasi publik dan free prior information. Ini prakteknya sangat jauh dari substansinya, Mas. Yang tertuang dalam safeguard, banyak masyarakat terkena dampak atau potensi terkena dampak yang tidak terinformasi soal safeguard Bank Dunia ini, Mas Egi. Oh ya, Mas, terima kasih. Cukup memuaskan hasilnya. Ya, saya akan bertanya lagi soalan yang selanjutnya, Mas Egi. Ya, Mas, monggo. Di sini kan ada kritik yang dilontarkan oleh IMF. Nah, ini dalam hal apa aja yang harus ditangani krisis moneter di Asia yang paling umum? Menurut saya, hal yang harus ditanggapi krisis moneter di Asia yang paling umum ada dua, Mas. Yang pertama, program IMF terlalu seragam, padahal masalah yang dihadapi tiap negara tidak seluruh sama. Dan yang kedua, Mas, program IMF terlalu banyak mencampuri kedaulatan negara yang dibantu Fisker 1998 Randi
secara gamblang menyatakan bahwa bantuan IMF kepada 3 negara Asia. Yang pertama Thailand, Korea, dan Indonesia telah gagal, Mas. Oh iya iya. Itu menurut saya, Mas. Iya, cukup mengerti Mas Egi. Apakah saya boleh bertanya lagi, Mas? Ya, silahkan ditanyakan kembali. Bertanya kembali lagi, Mas. Oh ya, Mas. Ini menurut jenengan apakah konsekuensi jika ngemplang dari utang? Nah, utang ini ada konsekuensinya Mas Egi. Jika ini utang akan sangat tergantung pada implementasi politik negaranya, meskipun bacaannya kita untuk Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi anak manis atau anaknya dari dunia Bank Dunia yang tertib pajak dan membayar utangnya. Pernah ada pengalaman Meksiko dan Argentina Mas Egi. Di sini kedua negara ini terlalu mengemplang utangnya, namun bukan ketidakmampuan, banyak mereka justru mendapat bonus atau debit relief lewat rencana Brandy. Rencana Brandy ini adalah suatu resep bagi penyelesaian masalah utang dengan memungkinkan cicilan pokok beserta bunganya bagi utang yang ada, atau alternatifnya menghibahkan ini. Di sini ada tambahan pinjaman dalam bentuk pengurangan bunga atau cicilan utang. Jadi intinya menambah hutang lagi Mas Egi. Begitu penjelasan saya. Oh ya, Mas, terima kasih. Ya. Ya, cukup memuaskan, Mas. Ya Mas Egi. Ya, sekian dari saya, Mas. Bila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.